Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Oke Bro 88. Masih dalam pembahasan tentang operasi hitung bilangan bulat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Jika pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah tentang penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, maka kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran. Jadi campuran dari kesemuanya tadi itu. Nah, ada yang perlu kita ketahui dulu aturannya atau urutannya bagaimana. Yang pertama yang harus kita kerjakan dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung, maka itu kita hitung dulu. Yang kedua yaitu untuk pangkat atau akar pangkat. Tetapi pada pokok bahasan kita kali ini, kita tidak akan membahas pangkat atau akar pangkat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perkalian atau pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita perhatikan di sini. Khusus dua poin yang saya kasih warna ini, jika kalian menemukan dalam satu deret itu adalah perkalian atau pembagian, atau dalam satu deret itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, mereka ini kan masing-masing selevel. Maka cara mengerjakannya adalah urut dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang urut, gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas beberapa contohnya. Nah, pada contoh kali ini misal saya punya beberapa soal latihan. Kita mulai yang pertama terlebih dahulu. 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2. Ada operasi hitung pengurangan, ada operasi hitung pembagian. Pengurangan sama pembagian. Di sini maka yang dihitung dulu adalah yang nomor 3. Berarti yang dihitung dulu adalah pembagian. Ini kita hitung dulu. 150-nya tetap dikurangi. Nah, 100 dibagi negatif 2 yaitu 50 negatif. Silahkan dibuka lagi video saya, diputar lagi video saya pada video kedua dan video pertama pada pembahasan ini. Bagaimana cara menghitung 150 dikurangi negatif 50? Hasilnya yaitu 200. Yang kedua. Nah, pada contoh ini ada perkalian, ada penjumlahan. Ada perkalian, ada penjumlahan. Berarti yang kita hitung dulu adalah yang perkalian dulu. Berarti ini kita dahulukan. Negatif 25 dikali negatif 4. Silahkan lihat di video ketiga. Nah, negatif 25 kali negatif 4 hasilnya 100 ditambah dengan negatif 35. 100 ditambah dengan negatif 35 yaitu 65. Gampang ya. Jadi harus tahu mana yang didahulukan. Dan yang didahulukan hasilnya ditulis dulu. Negatif 125 dikali dalam kurung 500 dibagi 50. Nah, ada perkalian, ada pembagian. Perkalian, pembagian ini kan harusnya urut dari kiri ke kanan. Tetapi karena di sini ada tanda kurung begini, nah ini kurung di dalamnya ada operasi, maka ini harus didahulukan. Jadi negatif 124 dikali, nah 500 dibagi 50 hasilnya adalah 10. Berarti negatif 124 kali 10 negatif 1240. Gampang ya. Misalnya lagi kita punya, nah ada deret begini, 150 dikurangi, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Jadi pengurangan, perkalian, pembagian. Maka yang kita hitung dulu adalah perkalian atau pembagian. Bagian yang saya garis bawahi ini adalah yang harus dihitung duluan. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian. Mana yang didahulukan? Karena dua-duanya selevel, maka urut dari kiri ke kanan. Berarti yang tetap saya tulis dulu. Dikurangi. Nah,
12 dikali 10 hasilnya 120 dibagi 3 sama dengan negatif 150. Nah, 120 dibagi 3 pembagian didahulukan, yaitu hasilnya 40 dikurang. Negatif 150 dikurangi 40, yaitu negatif 190. Untuk menulis sebenarnya tanda sama dengan ini harus ditulis di bawahnya ya, karena ini tidak cukup, jadi saya taruh di samping. Untuk yang ini kita punya misalnya 21 kali 13 dikurangi 170 ditambah min 102. Yang dihitung dulu yang mana? Yaitu yang berada di dalam tanda kurung, yaitu yang ini. Perhatikan khusus yang ini. Tanda kurung di sini ini adalah tanda kurung pemisah tanda negatif dengan tanda positif. Jadi dia tidak perlu diapa-apakan dulu karena ini hanya pemisah tanda saja. Berarti 21 kali 13 kita hitung dulu. 21 kali 13, 3, 2 kali 3, 6, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 3, 7, 2. Berarti di sini 273 dikurangi 170 ditambah negatif 102. Nah, kalau seperti ini, maka ngerjakannya bagaimana? Ada pengurangan, ada penjumlahan. Berarti urut dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Berarti 273 dikurangi 170. Maka ini didahulukan. Hasilnya tinggal 103 ditambah dengan negatif 102. Maka hasilnya adalah 1. Ya, yang ini hasilnya adalah 1. Mudah ya. Yang penting kamu harus teliti mana yang didahulukan dan harus teliti dia positif apa negatif. Hasilnya itu ya. Untuk yang terakhir, nah silahkan dicoba sendiri. Khusus yang terakhir. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi soal cerita sekarang? Pada operasi hitung bilangan bulat, khususnya pada operasi hitung campuran, kalau kita kena soal cerita, maka hal pertama yang harus kita bikin adalah buat dulu kalimat matematika. Nah, ini harus kita bikin dulu. Nah, misal suatu suhu freezer mula-mula negatif 18. Awalnya suhunya adalah min 18 derajat. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer itu naik 10. Kalau naik berarti ditambah, berarti naik 10 derajat. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat. Kembali turun. Kalau turun berarti berkurang 8 derajat. Maka suhu akhirnya berapa? Nah, kalau begini, yang dihitung dulu ada penjumlahan, ada pengurangan, berarti urut ya dari depan. Berarti negatif 18 ditambah 10 hasilnya negatif 8. Kemudian dikurangi negatif 8. Maka suhu sekarang adalah 16 derajat Celcius. Nah, begitu ya. Jadi kuncinya kalian harus pahami kalimatnya, baca secara perlahan, kemudian buat yang namanya kalimat matematikanya. Nah, contoh sekali lagi, contohnya misalnya ada sebuah permainan. Mula-mula seorang anak itu maju 8 langkah. Kita sepakati kalau maju itu positif, mundur berarti negatif. Anak ini maju 8 langkah, berarti maju 8 langkah positif. Kemudian ia mundur 12 langkah, berarti mundur ke belakang 12 langkah. Dan yang terakhir maju lagi berapa? 6 langkah. Maka berapa jarak anak tersebut sekarang? Kalau kemarin kita pakai garis bilangan, nah itu juga boleh.
Nah, jarak anak sekarang yang kita hitung dulu yang mana? Depan ya. 8 dikurangi 12 negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya 2. Nah, berarti jarak anak tersebut sekarang dari titik semula adalah 2 langkah. Nah, gampang ya. Silakan banyak-banyak berlatih untuk supaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Karena matematika itu tidak sekedar kita hafal, tetapi harus banyak berlatih. Nah, saya rasa cukup. Ini adalah video terakhir saya tentang operasi hitung bilangan bulat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, terutama pada channel-channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.